Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa akbaril mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para tulab yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Manhajus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan terakhir atau Zoom terakhir kita membahas sampai poin yakni bab sifatus shalah, sifatus shalah poin yang ke-78, yaitu meletakkan kedua tangan ketika berdiri dalam salat, meletakkannya di bawah pusat atau di atas pusat atau di bawah pusat atau di atas dada. Dan dari tiga tempat yang disebutkan ini, wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah meletakkannya di atas dada, karena itulah yang sahih dari Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Baik, kemudian kita lanjutkan kepada poin berikutnya. Ketika telah berdiri setelah takbir, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, bersedekap maksudnya, maka kemudian seorang yang salat membaca doa iftitah. Salah satu dari doa iftitah itu adalah Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Tentu bacaan istiftah itu banyak sekali. Salah satunya ini. Salah satunya Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Atau boleh juga Allahumma ba'id baini wa baina khataayakum kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib dan seterusnya. Boleh. Silahkan. Ini termasuk di antara khilaf tanawwu, perbedaan yang variatif yang tidak mengharuskan kita mengambil salah satu dan meninggalkan yang lainnya, tetapi kita ambil semua. Terkadang kita baca ini, terkadang itu. Ya, itulah cara yang tepat dalam mengamalkan hadis-hadis atau doa-doa yang sifatnya tanawwu, yang variatif, sehingga semua kita amalkan. Poin berikutnya, setelah membaca doa istiftah, thumma yata'awwadhu wa yubasmil. Kemudian setelah membaca istiftah, dia membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah itu masuk ke dalam Al-Fatihah. Dan ta'awudz setelah bismillah dibaca dengan sir, dengan sir, ya. Sebagian mengatakan bahwa bismillah itu dibaca dengan jahar. Itulah yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Tetapi dalam banyak hadis menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak membaca bismillah. Jadi redaksi hadis dua, tidak membaca bismillah, ya, atau membaca tapi yusir, itu, ya. Sehingga sebagian berpendapat memang tidak ada bacaan sebelum Al-Fatihah, ya. Imam Maliki memandang tidak ada bacaan sebelum Al-Fatihah. Jadi setelah takbir langsung memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berdasarkan hadis tadi, ya. Jadi beliau ketika salat langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi hadis lain menyebutkan doa istiftah, kemudian berta'awudz dan membaca bismillah. Baik, setelah membaca bismillah maka kemudian membaca Al-Fatihah. Ini sifat salat yang tentunya kita semua telah terbiasa melakukan. Wa yaqra'u maha fi rak'atain ulayain min ar-ruba'iyyah wa thulatsiyah. Kemudian pada dua rakaat pertama dari salat yang 4 rakaat atau 3 rakaat, ya, yang jumlah rakaatnya 4 rakaat atau 3 rakaat, maka pada 2 rakaat pertama mereka membaca surat dari Al-Qur'an setelah selesai dari Al-Fatihah. Baik, adapun surat-surat yang dibaca adalah sebagai berikut. Misalnya di salat fajar, min tiwalil mufassal. Biasanya Rasulullah SAW dalam salat subuh akan membaca tipe ayat yang disebut dengan tiwalul mufassal, ya, ini yang panjang. Yang panjang ini disebutkan
di antara apa yang kuat dalam bahasa lain mulainya dari surat Qaf, Qaf ke belakang. Atau bahasa umumnya adalah sepertujuh terakhir. Jadi bagi tujuh dia Al-Quran ini, nah tujuh terakhir itulah mulai di situ tiwalul mufassal. Kemudian di dalam surat Maghrib itu surat tiwalul mufassal itu mulai dari surat Qaf. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifatus Salat. Wa fil maghribi adapun di maghrib ya. Adapun di waktu maghrib maka membaca min qisarihi yang yang pendek-pendek saja. Yang pendek-pendek saja. Menyebutkan mulai dari surat Duha terus terakhir atau sebagian mengatakan mulai dari lam yakunil ladzi sampai terakhir surat Al-Bayyinah ya ini lam yakunil ladzi kitab. Ada yang menyebutkan dari surat Ad-Duha. Itu umumnya. Demikian juga dengan kemudian sisa dari sholat fajar dan sholat maghrib, yaitu sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, itu dibaca min awsatiha, pertengahan, tidak terlalu panjang seperti sholat subuh, tidak pula terlalu pendek seperti sholat maghrib. Ya, sebagian mengatakan itu juz amma masuk di situ. Ya, juz amma sampai sebelum surat ad-duha. Nah, itu tentang bacaan dalam sholat. Berikutnya poin yang ke-84 yaitu yujhiru atau yajharu fil qiraati laila. Mereka atau orang yang sholat itu memperjelas bacaannya, mengangkat suaranya ketika melakukan sholat dalam sholat yang dilakukan pada malam hari. Wa yusirru biha nahara. Nah, sementara sholat yang dikerjakan di siang hari maka dilakukan dengan suara yang sir, ya, seperti yang kita lakukan. Zuhur asar dengan suara sir. Kemudian maghrib isya subuh dengan suara yang jahar. Jadi yang malam dengan suara jahar, adapun yang siang dengan suara sir. Illa al-jum'ah wal 'id wal kusuf wal istisqa fa innahu yajharu biha. Siang itu dilakukan dengan suara sir. Kita nggak mengangkat suara kita baca Al-Fatihah. Ya, secara umum. Tetapi ada sholat-sholat siang yang dilakukan di siang hari, namun dengan suara yang keras seperti sholat Jumat, sholat Id, sholat Kusuf, sholat gerhana, sholat istisqa. Nah, ini sholat-sholat meskipun dilakukan di siang hari, namun ia tetap dengan suara keras, tidak dengan suara sir. Baik, kemudian berikutnya tsumma yukabbiru lirruku'i. Kemudian seseorang yang sholat itu bertakbir untuk ruku. Nah, di sini termasuk takbir yang ada ngangkat tangan seperti yang kita berikan tugas pada antum bahwa ada empat tempat di mana seseorang itu mengangkat tangannya ketika takbir. Yang pertama takbiratul ihram, kedua takbir untuk ruku, ketiga takbir i'tidal, dan keempat adalah takbir ketika bangkit dari tahiyat awal. Ini salah satunya yukabbiru liruku, bertakbir untuk ruku, kemudian mengangkat tangan, wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi. Nah, ketika ruku itu orang tersebut atau yang sholat ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua lututnya, di atas dua lututnya, meletakkan dan itu memegang tangannya. Tangannya ini dibuka untuk memegang kedua lutut, memegang tangan kanan memegang lutut kanan, tangan kiri memegang lutut kiri. Nah, dan dibuka begini, jangan dikumpulkan begini, buka. Wa yaj'al ra'sahu hiyala dhahrihi. Kemudian dalam posisi ruku ini tangan memegang lutut, tangan ini lurus, jangan dibengkokkan ya, jangan dibengkokkan begini, lurus. Ya. Kemudian punggung juga lurus ke depan. Dan kepalanya pun sejajar dengan punggungnya, lurus. Kepala jangan didongakkan, ya, jangan ditundukkan, tetapi lurus. Lurus. Itu bentuk seseorang ya ketika dalam posisi ruku. Wa yaqul, adapun zikir yang atau bacaan ruku adalah subhana rabbiyal azim. Nah, ini kalian baca, kalian ulangi dalam salat kalian. Ada yang sebagian mengatakan diulangi 3 kali, sebagian lagi mengatakan silahkan diulangi. Yukarriru aktsar min dzalik. Ya, boleh. Subhana rabbiyal azimi. Ada bacaan-bacaan lain selain ini, misalnya seperti menambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Boleh ya, dibaca 3 kali ataupun lebih. Atau ada bacaan lain misalnya subuhun quddus rabbul malaikati waruh, boleh juga. Ada juga bacaan lain subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, boleh juga. Atau subhanakallah bihamdik subhanakallah bihamdik subhanakallah bihamdik
Allahumma gfirli, subhanakallah bihamdik, Allahumma gfirli. Itu boleh juga. Ya. Boleh sekali, dua kali, tiga kali, seterusnya. Baik, itu bacaan ketika rukuk. Subhan rabbiyal azimi. Ulangi sampai di tiga kali. Baik, berikutnya adalah wa in qala ma'a dzalika. Ini yang saya bilang tadi. Bila dia membaca dalam rukuknya doa tadi dan ditambah juga dengan ini, maka ini boleh, yaitu subhanakallah bihamdik Allahumma gfirli. Saya sudah sebut tadi. Kemudian yang berikutnya yang 91, tsumma yarfa'u ra'sahu. Kemudian dia mengangkat untuk i'tidal, mengangkat kepalanya sambil mengucapkan qailan sami Allahu liman hamidah. In kana imaman aw munfarida. Yang membaca sami Allahu liman hamidah adalah seorang imam atau seorang yang sholat sendiri. Artinya orang yang bukan imam atau tidak lagi sholat sendiri, maka tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah, yaitu para makmum. Bila kalian bermakmum, ya menurut sesuai dengan apa yang ada dalam dalam kitab ini, ini adalah pendapatnya Al-Hanabilah mengatakan bahwa tidak perlu makmum mengatakan sami Allahu liman hamidah, cukup imam saja. Atau seorang yang sholat munfarid, yang sholat sendiri, dia mengucapkan itu. Dan Allah Ta'ala alam, yang rajih adalah tetap boleh mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, sebagaimana Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasulullah SAW tidak membedakan hal. Baik, berikutnya adalah wa yaqulul kul, dan seluruh semua mengatakan, baik itu imam ataupun makmum ataupun yang sholat sendiri, ketika beri'tidal mengucapkan doa ini, yaitu Rabbana walakal hamd. Boleh Rabbana lakal hamd, boleh Allahumma Rabbana walakal hamd, boleh semua. Ya, Rabbana walakal hamd, kemudian dilanjutkan hamdan tayyiban mubarakan fihi. Mil'us sama, mil'ul ardi, mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh. Atau Rabbana walakal hamd, selesai, boleh juga. Atau Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah, juga boleh. Itu dibolehkan. Baik, barangkali demikian untuk video kali ini, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada video yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.